Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua ya teman-teman, sehat jasmani, rohani, dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkahi segalanya. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, alhamdulillah ya, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun kita berjuang di bersama Kordao. Ya, dimana pada saat ini adalah di penghujung perjuangan kita. Mudah-mudahan kita betul-betul ada hasil dari perjuangan kita. Berapapun value-nya kita syukuri, ya, berapapun nilainya kita tidak mempermasalahkan. Karena memang basically ini bukan investasi, ya, ini real mining via pond, ya, memang desainnya seperti itu. Zaman dulu mining itu proof of work, tentunya menggunakan rig seperti itu, node, ya. Tapi sekarang selain daripada node dan rig, tapi bisa via handphone. Apa yang kita lakukan? Walaupun mungkin ditertawakan dengan orang lain yang tidak menjalankan dan tidak memahami, ya nggak masalah. Kita yang paham, kita yang menjalani, ya kita tahu proyeknya seperti apa. Insya Allah mudah-mudahan ada hasil. Dan memang luar biasa, semalam saya juga mengikuti daripada interviewnya Halbon Security terhadap Brandon Sedo, ya, dimana di sana banyak lah, artinya nanti kita bahas. Tapi untuk awal ini saya ingin menyampaikan dari Kordao, ya, ini dia. Ide core dipicu oleh perdebatan antara dua orang sahabat. Nah, ini flashback. Ini bahasa flashback, kembali ke belakang, ya. Jadi ide core itu awalnya dipicu karena ada perdebatan dua orang sahabat. Pada saat itu yang satu adalah Maxi ETH, yang lainnya itu orang-orang atau tim Bitcoin. Nah, Kordao memutuskan untuk memasukkan aspek terbaik dari masing-masing untuk menghasilkan blockchain yang tidak berkompromi dengan keamanan, desentralisasi, dan komposabilitas. Jadi artinya ada setelah di awal penggabungan daripada ada solusi nih perdebatan mereka berdua, ada dua sahabat. Ini ada solusi dari pengembang daripada Kordao ini, ya, pengembang Corecoin ini, solusi menggabungkan antara proof of work dan proof of stake. Dan itu pun semalam, ya, di Halbon Security itu diceritakan, ya, artinya penggabungan itu diceritakan bahwa memang dua teknologi ini antara proof of stake dan proof of work, ya, di mana proof of stake itu ada EVM yang melibatkan EVM, Ethereum Virtual Machine, ya, di mana nanti fungsional dan value-nya akan sama dengan ETH. Jadi kalau bicara masalah value, nilai, ya itu baru bahasa, baru kata, ya. Kalaupun memang di white paper memang ada, ya, fungsionalitas dan value-nya sama dengan ETH, ya belum tentu juga value-nya sama dengan ETH, ya kita lihat nanti. Karena memang semalam pun diceritakan Brandon Sedo pun bicaranya ya untuk masalah value saya tidak tahu begitu. Jadi artinya mungkin lihat dari kemampuan pasar, kemampuan likuiditasnya, ya. Jadi kita pantau saja. Nah, ini jadi flashback nih cerita. Jadi lahirnya tuh seperti itu. Ada perdebatan, akhirnya lahirlah yang namanya Corecoin, ya. Kemudian di Halbon Security semalam, ya, banyak pembicaraan yang menurut saya menarik. Dan memang inti daripada pembicaraan semalam itu ya keluar semua tujuan daripada pertanyaan-pertanyaan para miner yang ikut itu ditanyakan langsung ke Brandon Sedo. Contoh misalkan tuh mainnet kapan, katanya gitu kan. Ya jawabannya very 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 soon, itu early coming soon katanya. Jadi memang untuk mainnet ini di awal, lebih awal daripada mungkin project lain, karena beberapa alasan, ya, Kordao mengambil sikap atau langkah lebih awal melakukan mainnet. Tapi di situ disebutkan coming soon. Memang dipancing sama pengacara pembawa acaranya. Kira-kira mau nggak cerita hari apa dan tanggal berapa, katanya begitu. Nah, namun memang dari pihak Kordao, ya, yang diwakili oleh Brandon Sedo, dia pun hanya tertawa. Dan maksudnya tertawa di situ
dia nggak bisa gitu untuk ya memang dirahasiakan tanggal berapa, hari apa. Yang pasti dia mengatakan very very soon, karena this week kata dia high level. Jadi high level work. Jadi di sini minggu-minggu ini adalah level tertinggi ya, pekerjaan level tertinggi katanya begitu. Jadi betul-betul lagi digenjot. Karena memang Brandon Shadow mengatakan di sini tim yang betul-betul solid dan bagus, dia bangga terhadap timnya ya, tim intinya, bahwa mengerjakan, dan saat ini memang sedang mengerjakan perampungan tahap akhir mainnet begitu ya. Jadi akhirnya Halbon Security mengucapkan congratulations kepada Brandon Shadow, kepada Core DAO ya, karena sudah mulai mainnet, artinya prosesnya sudah mulai teman-teman begitu ya semalam ya. Jadi ini tahap akhir katanya, very very close ya, sangat-sangat dekat. Nah, jadi sangatnya itu nggak sekali ditekankan sama Brandon Shadow ini, nggak sekali. Kalau very close, sangat dekat, itu kemungkinan bisa jadi agak panjang. Tapi ini very very close, sangat-sangat dekat. Nah, kita nggak tahu kapan, karena memang tidak dikasih tahu teman-teman ya. Jadi stay tune aja katanya, tunggu saja. Gitu. Dan dia mengatakan sambil menunggu, pihak Cordao kan selalu memberikan arahan dari Twitter ya, di mana dia bilang kami ya itu si Brandon Shadow bilang kami tim inti Cordao selalu mengedukasi komunitas kami katanya begitu. Nah, makanya kan saya selalu berusaha juga membantu teman-teman menjelaskan, tidak berniatan untuk melebih-lebihkan atau mengurang-urangkan apa yang saya pahami saya sampaikan ya. Ya mudah-mudahan bisa dipahami dan ada manfaatnya ya, bukan hanya manfaat hanya project ini, tapi ketika ada project lain nanti yang hampir sama kita kan sudah mengerti, sudah paham seperti itu ya. Nah, terkait masalah pertanyaan juga tentang 25% dan 75% ini menarik juga ya. Jadi memang sebelumnya di video saya sebelumnya saya yakin betul bahwa 25% itu karena tulisan dari Cordao itu adalah dari total pasokan atau total supply. Nah, saya berpikir bahwa 25% itu artinya anggap total supply misalkan 100 miliar ya, 100 miliar koin. Nah, berarti 25% dari 100 miliar itulah yang di drop ke para penambang. 75%-nya mungkin nanti akan on ketika sudah 2 tahun. Saya pikir seperti itu. Namun ternyata semalam saya malah mengartikannya pun justru 25% betul yang isu di luaran sana, 25% dari aset kita. Nah, ini saya pun masih ragu karena ini bisa fixnya, bisa artinya betul atau tidaknya memang setelah mainnet kita tahu. Dan itu kata Brandon Shadow semalam itu tetap akan disampaikan detailnya seperti apa, karena dia pun semalam ditanya seperti itu sama pembawa acaranya. Itu tidak mau menjelaskan 25% itu dari saldo atau dari nanti katanya ada. Dia jawab cuman begitu doang, nanti ada detailnya kami akan segera rilis, akan segera kami umumkan, beritahukan. Mungkin seperti yang biasa melalui Twitter. Ya, nanti kita pelajari 25%-nya itu yang di drop ke ke para penambang Cordao. Apakah itu 25% yang bisa kita nikmati dari total saldo kita atau bukan? Nah, 75%-nya setelah 2 tahun itu, atau mungkin dari saat ini yang 75% dari saldo kita beruntun tuh bertahap sampai 2 tahun. Apakah seperti itu? Nah, nanti makanya saya juga nggak bisa memastikan fix 100% ya, tetapi hanya berbagi pemahaman saja. Bahwa di luaran sana memang ada 2 pemahaman awalnya. Saya pemahamannya seperti itu. Nah, kemudian ada pemahaman yang 25% dari saldo kita ya, tapi ya fixnya nanti kita lihat aja lah. Ya, saya juga karena artinya begini teman-teman. Ini kan Cordao ini mempertimbangkan penjelasan yang kita pelajari kemarin yang kedua itu, bahwa Cordao menjelaskan bagaimana caranya mengantisipasi, menjaga daripada curamnya ketika open mainnet. Open mainnet itu jatuhnya jadi bernilai curam karena kenapa? Karena artinya orang banyak mempiatkan, ini yang jadi perkara. Ketika memang itu tidak ada lockup, ya repot. Makanya kan setiap project itu sudah pasti ada lockup, ya, ada freeze, ada pembekuan. Itu setiap project yang saya tahu. Apapun projectnya dari dulu itu sudah pasti ada penahanan, pembekuan. Untuk apa? Untuk menjaga stabilitas value-nya, biar nggak langsung curam, langsung dump.
Nah, setidaknya tidak langsung melejit pam juga, artinya kita nggak terlalu jatuh kan gitu. Yang penting si penambang ini tidak terlalu dirugikan lah, artinya ada yang bisa dinikmati dulu, tetapi sebagian mungkin bertahap ya, karena kita lihat sirkulasi dan market. Karena kripto ini kan jelas-jelas memang ada lah, setidaknya volatilitas pasar ada pengaruh begitu. Jadi kita lihat aja kepastian daripada 25% dan 75% itu detailnya seperti apa. Memang Brandon Shader tidak detail menjelaskan, semalam katanya nanti akan diberikan rinciannya. Nah, mungkin seperti biasa melalui Twitter tuh. Nah, kita tinggal pelajari lagi nanti ya. Begitu. Kemudian ada penanya lagi tentang masalah harga. Harga berapa kira-kira? Yaitu yang tadi saya bilang, Brandon Shader cuman bisa, ya kalau untuk harga lihat nantilah diumumkannya berapa. Karena kami juga masih menunggu. Artinya fixnya nanti hasil akhir di harga berapa, katanya begitu. Jadi juga nggak mau membuka harga berapa ya. Karena di white paper juga nggak ada harga berapa kan gitu. Tapi di luaran sana kan sekarang lagi beredar tuh value berapa ribu dolar, sekian ribu segala macam. Yaitu next lah, artinya terserah analisa masing-masing ya. Begitu. Cuman Brandon Shadow menegaskan value nanti diinformasikan, akan diumumkan ketika mainnet. Kemudian juga untuk perkara lock up 25% dan 75%-nya juga nanti ada detailnya. Ada artikelnya untuk kita baca, untuk kita pahami, seperti itu ya. Jadi Brandon Shadow mengucapkan terima kasih kepada komunitas ya, kepada kita sebagai komunitas core ya, karena project ini lagi-lagi kuncinya memang ada di komunitas juga. Sekitar kalau nggak salah semalam disebutin sekitar yang aktif 25 juta orang lah kalau nggak salah ya. Itu luar biasa ya, ini jumlah orang yang tidak bisa dianggap enteng. Itu. Kemudian untuk masalah link-link yang tersebar ya di luaran sana, yang cordao.org, memang kalau untuk .org, cordao.org itu resmi ya, artinya link resmi. Namun lagi-lagi kita menunggu pengumuman resmi ya. Teman-teman bagi yang mau duluan, yang yakin untuk itu ya silahkan. Tapi baiknya kalau saya pribadi, kita tunggu saja pengumuman resmi. Ya syukur-syukur sama linknya, berarti tinggal dilanjutkan saja. Ya berarti tinggal dipakai lagi, tapi setidaknya kita udah tahu gitu loh. Nah, cara-caranya ya, cara staking seperti apa, delegasi, kemudian swapping seperti apa. Yang penting linknya sudah tahu, oh sama. Tapi kalaupun beda, yang saya khawatirkan kan kemarin link yang tersebar itu ID blocknya itu 1116. Yang testnet 1115 ya. Nah, untuk yang real mainnetnya itu apakah betul 1116? Nah, itu yang saya khawatirkan, takutnya berbeda nanti. Nah, karena biasanya ya ada aja, kita kan namanya bukan ahli IT ya enggak. Saya juga namanya ahli angon ya, ahli ngangon di sawah. Kalau saya kan ya khawatir lah, artinya takut ada yang masuk dari kode rantai ID block 1116 ini, maka walaupun websitenya sama gitu kan ya, untuk jaga-jaga saja. Karena berhubung ya kita orang awam ya, lebih baik kita alon-alon aja, tunggu informasi resminya dari Cordao. Itu aja teman-teman ya. Jadi saya rasa ini informasi untuk semalam ya. Saya ikut acara, salah satunya itu yang ingin saya sampaikan ke teman-teman. Kita sekarang tinggal stay, tunggu ya. Yang pertama, kemarin step 1 di video sebelumnya itu adalah diupdate dulu aplikasinya. Saya yakin itu ada update lagi nanti. Tapi sementara itu diupdate dulu ke 5030 versinya. Setelah update kita tunggu nanti ada pengaturan setupnya MetaMask ya. Setelah setupnya MetaMask mungkin nanti sudah ready semua. Biasanya sih ada update aplikasi final. Setelah itu barulah ada mainnet, apa yang harus kita lakukan. Apakah nanti mungkin update aplikasi berbarengan dengan setup MetaMask, link-link yang diberikan ya. Jadi kita tunggu saja, insyaallah mudah-mudahan ini yang terbaik buat kita semua. Masalah value, kita berdoa saja value tidak terlalu kecil dan mudah-mudahan bisa membantu kehidupan kita. Udah itu aja. Oke teman-teman, mohon maaf bila ada salah-salah kata dan kurang-kurang informasi. Silahkan cari informasi tambahan di luaran sana banyak ya. Tapi nanti praktek daripada bagaimana untuk
men-setting MetaMask ketika mainnet, saya akan coba buatkan tutorialnya. Jadi nggak usah khawatir, insya Allah saya buatkan ya buat teman-teman semua. Itu aja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.